pakan berkualitas, dan manajemen pakan. Yang pertama yaitu pakan yang berkualitas Bu. Iya. Pakan untuk memenuhi nutrisi sapi tersebut, pakan utamanya yaitu hijauan Bu, seperti rumput gajah, rumput yang ada di sawah maupun perkebunan dan di daunan. Dan ada pakan tambahan Bu. Pakan tambahannya yaitu konsentrat, contohnya gedak padi, bungil kedelai, dan ampas tahu. Dan juga sapinya biar tambah bagus bisa ditambahi dengan seperti suplemen mineral maupun vitamin lainnya Bu. Yang kedua yaitu manajemen pakan. Untuk mencukupi kebutuhan pakan sapi tersebut, bisa diberi pakan maksimal 3 kali sehari Bu. Bisa di pagi, siang maupun dan malam. Dan juga untuk air minumnya selalu tersedia Bu. Selalu tersedia dalam 20 sampai 50 liter air perharinya. Oke, gitu Bu. Udah. Dan yang saya jelaskan dari tadi mungkin ada ditanyakan Bu. Ya, kalau sapi umpamanya sapinya sakit gitu, harus disuntik apa tidak? Oh, bisa Bu, langsung disuntik. Bisa langsung ke dokter hewannya Bu. Nah, Iya. mungkin divaksin gitu dah Bu, untuk menjaga kesehatannya. Iya. Penyakit mulut dan kuku itu penyebabnya virus. Terus gejalanya di sapi itu luka pada mulut dan kaki. Iya. Itu demam juga bisa. Pencegahnya salah satunya vaksinasi, sanitasi yang baik, itu aja. Salah satu penyakit dari sapi. Kalau yang lain itu ada TBC. Itu penyebabnya bakteri Mycobacterium bovis. Itu gejalanya di sapi itu batuk, penurunan berat badan. Pencegahnya pengujian darah dan vaksinasi. Sudah lagi penyakit lainnya, tapi salah satunya itu. Ya kan kadang sapi itu wahing-wahing gitu ya. Iya. Sudah? Ya. Ada yang ditanyakan Bu? Kadang itu sapi kan dingin gitu. Terus di kupingnya tuh dingin. Itu kena sakit apa? Tidak bisa berdiri itu kenapa? Biasanya itu kurang nafsu makan gitu Bu. Iya. Ini Bu, untuk sapi ini tanda-tanda mau kawin atau birahi biasanya itu di saluran pembuangan di anusnya ini biasanya keluaran Bu, kayak lendir-lendir benih Benih warna putih gitu ya Bu, tanda-tandanya. Lalu kalau sudah mau dikawinin ini pilih bejantan yang berkualitas Bu. Iya, yang bagus. Iya, yang bagus agar hasilnya ini Bagus juga. iya bagus gitu Bu. Untuk tanda-tanda hamilnya ini Bu, biasanya itu Bu, tempat menyusui itu Bu semakin besar Bu. Ya. Terus kalau sudah tanda-tanda mau melahirkan itu biasanya sapinya itu gak enak menang gitu Bu. Ya. Ayo. Mungkin ada yang ditanyakan Bu. Kalau caranya sapi yang melahirkan bagaimana? Untuk sapi tanda-tanda melahirkan ini Bu, biasanya gak enak menang ini lebih baik dipindah keluar Bu dari kandangnya Bu. Iya. Ya, dari tempat yang kering itu Bu. Nah, setelah melahirkan ini biasanya anaknya kalau belum keluar itu
kasih bantuan ditarik gitu Bu, tapi pelan-pelan aja ya. Terus anaknya kalau sudah keluar nih bersihkan lendir-lendirnya itu Bu. Kalau di sini biasanya kandang itu dibersihkan itu berapa hari? Ya setiap hari. Oh, setiap hari. Iya, kalau kandang itu biasanya dibersihkan setiap hari itu. Soalnya itu kalau nggak dibersihkan itu menyebabkan kayak banyak kuman. Iya. Ini lagi kayak kandangnya itu kayak kurang besar, Bu, Iya, kayak kurang sempit. besar, sempit. Iya. Biasanya itu ya ganti alas kandang seperti jerami atau sekam gitu. Kalau di sini itu sekam apa, Bu? Maduranya sekam. Sekam, Bu ya? Sekam. Iya, kayak sekam kayak gitu. Terus pembersihan kotoran yang menumpuk di sekitar pagar dan tempat pakan dapat dilakukan menggunakan bilah berprofil rendah pada skin strip loader. Terus kalau diinfeksi itu kadang secara rutin, misalnya 2 minggu sekali dengan disinfektan yang aman lagi ternak. Nah, terus hindari genangan air di kandang karena dapat menjadi tempat perkembangan nyamuk dan lalat, Bu, gitu. Iya. Biasanya di sini tuh kayak ada selokannya, Bu, kayak pembuangan air kecilnya gitu. Iya, dibuang. Hmm. Ada tempatnya jurang, terus diambil sama timba dibuang. Oh, enggak, kalau biasanya kalau apa itu? Kalau kencing gitu. Kalau penting kan ada ininya, ada. Oh, ada itunya. Anunya, tempatnya ditutup, di jurang di bawah. Oh. Berarti ada jurangnya di bawah. Iya, ada jurang. Iya. Gini, Bu, pastikan kandang itu ya memiliki kayak apa ya? Kayak keluar masuknya udara atau pencahayaan gitu, Bu. Iya, Nah, itu biar sapinya itu gak stres gitu, Bu. biar sehat. Iya, biar sehat. Apa? Kalau sapinya itu sering dimandikan, dah. Iya, dimandiin Dimandiin pakai cuma dimandikan. di sungai. Iya, maksudnya itu cuma dimandikan pakai air doang apa di sabun itu dicuci disikat gitu? Iya, disikat Iya. sama sabun, bukan sabun. Apa? Ring. Rinso ya, Bu, rinso. Iya. Ya. Gimana? Apakah Ibu ada pertanyaan gitu? Iya, kalau benerin kandang, kalau mau luas bagaimana? Maksudnya itu Bu, apa? Buat kandang sapi yang enak gitu. Iya, biar Oh, sehat sapinya. biar sehat. Biasanya itu, Bu, ya memiliki kayak udara yang katanya tadi saya itu, Bu, yang memiliki udara, pencahayaan gitu. Iya. Terus kandangnya yang agak lebar gitu, bisa apa? Ada tempat pembuangan air besarnya kayak kotoran sapi, kayak kencingnya gitu. Iya. Terus lokasi itu biasanya itu jauh dari pemukiman penduduk untuk menghindari bau dan gangguan. Biasanya itu kayak gangguan apa hama gitu, Bu. Biasanya Iya. kan di sini ada kan ya kayak apa? Kayak penyakit itu. Penyakit sapi. Iya. Iya. Serta di lokasi yang dimudah dijangkau dan memiliki akses air yang memadai gitu. Terus yang nggak ruwet cari air gitu. Iya. Nah, jadi setelah sapi besar itu ibu bisa memilih usaha sapi potong. Iya. Nah, budidaya sapi potong. Nah, itu ibu itu nanti budidaya sapi potongnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nanti kalau berarti ibu harus survei dulu ke pasarnya. Nanti konsumennya itu kayak nanti ibu bisa suplai ke pasarnya. Nanti ibu tanya-tanya dulu mintanya berapa. Nanti ibu bisa menyuplai barangnya itu ke pasar. Iya. Ya, bisa seperti itu. Nah, nanti kalau seumpamanya konsumennya itu kayak sapinya gini Bu, kurang harus bersih, terus timbangannya harus pas, harus gini gitu. Nah, ibu harus menyesuaikan. Nah, jadi ibu harus menyesuaikan dari yang dikehendaki oleh konsumen. Jadi semuanya kan sapinya ibu udah disuplai ke sana, nanti kalau semuanya ada yang protes, nanti ibu bisa menyesuaikan lagi. Kayak semuanya sapinya kurang gini-gini, nanti ibu bisa dari konsumen, semuanya sapinya kurang banyak atau gimana. Jadi ibu kalau semuanya ada konsumen memberitahu ibu kalau semuanya stoknya kurang banyak, jadi ibu bisa
menambahkan stoknya lebih banyak, nanti disuplai ke pasar seperti itu. Nah, rekomendasi teknologinya itu dengan teknik penggemukan sapi. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu dengan memberikan makan sapi itu dengan ampas tahu. Ibu ampas tahu ya. Nah, atau enggak dengan imunisasi. Itu disuntik Ibu. Itu bisa menggemukkan sapi. Nah, dagingnya kan nanti lumayan banyak dan bisa menyuplai ke pasar itu lebih banyak. Nah, kebutuhannya konsumen kan banyak juga Bu, jadi Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya konsumen seperti itu. Nah, nanti setelah dagingnya kan banyak Bu, nah nanti kotorannya itu juga banyak juga Bu. Nanti kotorannya itu bisa dijadikan pupuk gitu Bu, bisa dijual atau bisa disuplai ke luar negeri juga Bu kalau pupuk itu Bu, pupuk kandang. Nah, bisa juga dijadikan biogas. Gas. Iya, buat gas. Nah, jadi bisa dijadikan pupuk kandang dan nah, Ibu kan nggak tahu ya cara pengirimannya itu gimana. Cara pengirimannya itu dengan memilih truk box, tapi yang dalamnya itu ada suhu dinginnya, ada freezernya. Nah, untuk dagingnya itu nanti bisa disuplai ke luar negeri dengan suhu dingin. Nah, jadi tapi itu ada waktunya Bu, durasi 40 hari. Kalau lebih dari 40 hari itu perkiraan sapinya tuh basi, nggak bisa dijual lagi. Jadi kalau pengiriman tuh bisa menyesuaikan, kayak soalnya bulan ini nanti sampai bulan depan tapi lebih 10 hari tuh, itu udah maksimal tuh Bu, nggak bisa lebih. Nah, karena kalau lebih itu kualitasnya nanti kurang. Jadi mungkin dari yang saya jelaskan tadi, mungkin juga ada pertanyaan. Caranya memilih daging yang bagus kayak umumnya ya Bu ya, daging itu kan sapi itu kan biasanya kan warnanya tuh merah, itu seger itu Bu. Udah kalau udah kecoklatan tuh udah kayak lama gitu, udah kayak mau basi gitu. Mungkin dagingnya itu berwarna merah, terus aromanya, kalau aromanya tuh agak menyengat gitu, itu udah lama banget tuh Bu. Kalau udah menyengat, biasanya kan kalau agak nggak menyengat gitu fresh masih itu. jadi daging yang bagus merah. Iya, warnanya merah, terus aromanya tuh nggak menyengat. Terus teksturnya Bu, kalau teksturnya masih kayak padat gitu, itu masih fresh Bu. Kalau samanya udah lentur, udah kayak mau rapuh gitu, itu udah lama. Jadi Bu, kalau memilih daging itu warnanya merah, masih merah, dan teksturnya tuh masih agak keras. Cuman kerasnya bukan keras banget ya Bu ya, agak-agak empuk sedikit, cuman nggak lembek gitu. Ya seperti itu Bu. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Ya. Mungkin itu saja penyuluhan dari kami di Desa Langkap. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.